Ketua Panitia dan jajaran, baik Ketua Panitia RW 3 dan RW 4. Yang saya hormati dan saya banggakan para bakal calon Ketua RW 3 dan RW 4 dan para saksi, para tim sukses, para undangan, juga tim media dari Pelawat Online juga yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Nairobi yang mana kita bisa hadir, bisa bersilaturahim dengan kita sama-sama untuk acara agenda perihal pengundian nomor urut calon. Terkait Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin sekalian yang saya hormati, Pak Lurah beserta jajaran, kita mulai saja dengan mengucapkan sebagai pembuka, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para undangan, juga para calon untuk Pak Lurah, juga para ketua panitia dan jajarannya. Hari ini merupakan satu momen paling penting di acara pemilihan ketua RW 03 04. Hubungan pemilihan ketua RW di Kelurahan Pelawat juga ada nomor urut yang pasti untuk segera dibuat keputusan sesuai dengan aturan. Hari ini sudah kita undang, mohon maaf, di sini berita acaranya rencana malam Rabu, Pak. Hubungan saya pikir-pikir lebih cepat kita akan lebih baik untuk melaksanakan pemilihan nomor urut. Hubungan bapak-bapak akan tanda tanya ketika saya itu nomor urut berapa, dan saya akan sosialisasi kepada warga akan menjadi nomor berapa. Nah itu. Jadi saya hanya dikasih waktu memang Pak oleh Ketua MPR, harusnya itu setelah ditutup pendaftaran harus ada jeda waktu 2 minggu paling cepat, paling lama. Ini saya dikasih waktu oleh Pak Ketua LPM untuk dikasih waktu jenjangnya 5 hari, Pak. 5 hari. Jadi mulai besok kerja dari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi seminggu. Jadi harusnya itu jedanya 2 minggu setelah pendaftaran ditutup. Ya sehubungan kita mau menghadapi bulan suci Ramadan, supaya agak dipercepat, jadi supaya semuanya sudah lengkap, gitu, Pak. Hari ini sebelum saya menerangkan bahasan tahapan pemilu kada ketua RW 03 dan 04, baiklah kita dengar dulu sambutan dan arahan Pak Lurah. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang urusan kemarin masalah penghitungan, kami tidak ada niat untuk mengakomodir, tapi alhamdulillah kita terima dengan ketentuan. Saya bukan apa-apa, Pak Lurah juga menyarankan supaya kejadian yang sifatnya darurat pandemi corona seperti itu, Pak. Tapi kita sama-sama jaga supaya kita Pelawat itu bebas dari pandemi corona. Maksudnya itu Pak Lurah, bukan untuk apa-apa lagi masalah penghitungan suara yang ditempatkan di Kelurahan Pelawat atau di kantor. Untuk persingkat waktu kita dengar saja sambutan dan arahan dari Pak Lurah. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Yang saya hormati Pak Mulis, Pembina Polri, Pak Nedi, staf dan juga LPM Kelurahan Pelawat. Wabil khusus para ketua panitia pemilihan RW 03 dan RW 04, ketua dan yang hadir, sekretaris ataupun anggota yang hadir, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus ini di sini hadir para calon, mungkin ya calon, karena tadi sudah ditetapkan secara administrasi, ditutup pendaftaran calon dan sudah ditetapkan menjadi calon ketua RW 03 dan calon ketua RW 04 yang hadir di sini, beserta mungkin tim sukses ataupun partisipan dan juga dari media yang hadir dari Pelawat Channel ataupun dari Revolusi News ini sudah hadir.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan berkenannya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa diberikan kesempatan untuk hadir di hari ini, hari yang dari awal kami sampaikan bahwa ini merupakan rangkaian hari-hari yang bersejarah di Kelurahan Pelawan. Kenapa? Kita mungkin ada cerita dulu, ada pertanyaan RW itu sampai kapan sih? Ketua RT itu sampai kapan? Seperti itu. Jadi sekarang tahapannya suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa hari ini itu terjadi proses demokrasi di Kelurahan Pelawan ini yang mencakup ke RW dan juga di RT. Salawat dan salam tetap kita limpah curahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Yang pertama tentunya saya mohon maaf mungkin seyogianya kami tadi hadir di rapat hari pagi tadi dengan panitia di 4 lingkungan, 4 RW 02, 03, 04 dan 07. Tapi kebetulan saya ada agenda di kecamatan yang memang harus saya hadir di sana. Tadi saya keburu ke sini pas hadir sudah selesai, tapi secara prinsip kami di kelurahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyampaikan himbauan sosialisasi dan juga para kandidat calon yang sudah ditetapkan menjadi calon ketua RW 03 dan 04 yang sudah berpartisipasi dalam demokrasi yang berlangsung di wilayah RW masing-masing yang ada di Kelurahan Pelawan. Yang selanjutnya bahwa hari ini tahapannya adalah penentuan nomor urut calon. Tentunya silakan nanti panitia sebagai dengan tugasnya di wilayahnya. Yang pertama tentunya diatur jadwal tahapannya. Ya, nanti targetkan di hari apa? Karena kami secara prinsip hanya menentukan mekanisme pemilihannya adalah door to door, kemudian penghitungannya di tempat yang memungkinkan kita bisa membatasi kehadiran orangnya. Ya, pelajaran yang terjadi di RW 05 jangan sampai terjadi lagi ya. Itu ada resiko, Pak. Resiko bisa dibubarkan oleh Satgas. Karena saya itu mungkin lebih dari 50 orang di satu tempat dalam waktu yang lumayan lama, 1 jam lebih. Ya, jadi kenapa di awal saya sarankan di kelurahan ya, mau di tempat mana lagi yang saya punya kewenangan untuk menentukan tempat untuk bisa membatasi orang yang di sini. Tapi seiring berjalan dinamika politik dan dinamika sosial yang ada di wilayah yang melaksanakan pemilihan, kami sangat menerima, silakan saja. Jadi untuk lebih membersihkan lagi netralitas dari keberadaan kelurahan dalam pemilihan ini, silakan di lingkungan masing-masing. Tapi saya nitip kepada panitia, pastikan lokasinya adalah lokasi yang memang bisa kita mengatur untuk pembatasannya hadirnya. Ya, saya nitip itu. Kemudian yang menjadi prinsip adalah tadi mekanismenya harus door to door. Kalau dilaksanakan pemilihan di satu tempat, saya tidak akan mengizinkan. Ya, jadi tolong wajibnya kita dilaksanakan pemilihan RW ini, tapi yang lainnya pun kita tidak melanggar, ya. Karena kita kondisinya masih pandemi seperti itu. Jadi tolong semua pihak, utamanya dari panitia dan para calon yang berkompetisi dalam pemilihan ini, mohon kerjasama dan kesediaannya untuk bisa mematuhi itu. Kemudian selanjutnya bahwa prinsip yang namanya kompetisi itu ada yang kalah, ada yang menang. Jadi harus siap kalah, harus siap menang, ya. Yang menang merangkul yang kalah pun ya ikut mendukung yang menang. Toh itu lingkungan kita semua. Kita itu bersaudara. Ini hanya sebagai media saja, ya. Pilihan kita harus ada pemilihan ya. Pilihan masyarakatnya ya seperti itu, silakan dilaksanakan. Di tempat lain ternyata hanya satu orang yang berkompetisi ya. Aturan kearifan lokalnya seperti itu. Ya langsung ditetapkan calon tunggal, kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan nggak ada. Ya, di kita kearifan lokalnya tidak diatur melawan dengan kotak kosong. Mau siapa nanti yang kalau yang menang kotak kosong? Mau siapa yang jadi RW-nya? Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena keberadaan RW ini sangat kami butuhkan saat ini. Ya,
Jadi tentunya kita ambil yang praktis dan tidak melanggar aturan. Kearifan lokal itu jadi hukum untuk kita yang melaksanainnya, ya. Tidak perlu jauh-jauh ke pemilihan presiden ataupun bupati, wali kota ataupun gubernur. Orang aja nggak usah ada pemilihan juga bisa. Tapi kan ternyata demokrasi yang ada di lingkungan ternyata sudah miss. Kita memfasilitasi, silakan pilihan masyarakatnya. Kita hanya ngasih rambu-rambu, tolong karena pandemi ya. Kalau pandemi masih silakan saja Pak. Ya, kenapa? Ya itu ajang silaturahim, bisa ketemu misalkan yang punya KTP tengah 03, 04 itu orang mana-mana, pas pulang ada pemilihan RW jadi ketemu tadi tempat pemilihan. Ya, tapi karena pandemi seperti ini tentunya kita pun harus bisa memahami dan memaklumi ya apa kita punya maksud, punya hajat ini bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan lain yang mengatur tentang kondisi pandemi. Bahwa pemilihan ini adalah ajang silaturahim bagi kita, siapapun yang menang harus mengakomodir semua warganya. Karena ketua RW itu milik semua warga di lingkungan itu, bukan milik pemilihnya saja. Ya. Begitupun dengan yang kalah juga harus legowo dan siap mendukung, memberikan kritikan yang membangun demi kebaikan dan kemajuan ekonomi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Lurah yang telah menyampaikan sambutan arahannya untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai acara berikutnya yaitu acara pemilihan nomor urut, saya hanya bisa mengatakan bahwa ini nomor urutnya kita pakai nomor, tidak pakai buah-buahan, sesuai dengan selalu saya laksanakan di daerah RW manapun dari awal sampai hari ini. Jadi nomor urut yang kita pakai nomor urut 1 atau 2, jadi tidak berbentuk buah-buahan atau yang sifatnya berbentuk nama yang kita kehendaki ke warna gitu Pak. Jadi saya harap kita supaya gampang masyarakat untuk mengenal baik dari calon RW 3 dan RW 4, baik nanti yang di sini yang nomornya berapa itu bakal disesuaikan dengan kita laksanakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena harus saya sampaikan beberapa hal yang tahapan yang berikutnya. Ini ada kita pakai RW 3 dulu Pak. Ini ada amplop yang sudah disegel oleh panitia, oleh saya. Ini ada 2 amplop. Silakan sama-sama ke depan, Pak Panggang sama Pak Kinkin. Iya pemirsa, kali ini akan dilaksanakan pengundian nomor urut calon ketua RW 003, di mana di sini ada Bapak Endang dan Bapak Kikin Rosadi sebagai calon ketua RW 003. Kalau mau shoot untuk penentuan yang paling awal dan paling akhir silakan. Yang mana yang paling awal? Orang tua dulu. Oh, orang tua. Pak Adi, silakan Pak. Nomor berapa? Nah, itu mobil itu. Berarti ini. Silakan dipegang dulu Pak, dibuka masing-masing. Silakan menghadap itu kamera. Ada ke audien, boleh. Audien Ada ke depan. Ada ke depan dulu. Ya. Ada. Buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Nomor 1 Pak Pandang. Ya. Ya, terima kasih Pak. Pegang dulu Pak masing-masing. Ya, saat ini ya ketua calon RW 03 dengan nomor urut 1 yaitu Bapak Endang dan nomor urut 2 Kikin Rosadi ya, diresmikan menjadi nomor yang telah diundi tadi, dan kita akan menginjak ke calon ketua RW 004 ya. RW 4 sama ini Pak, tidak ada berapa nomor karena tadi sesuaikan dengan orang tua,
Umurnya Iip serang adik lebih. Silakan dulu. Nah, silakan. Berarti Pak RW dulu silakan memilih mana. Oh itu. Nah silakan Iip buka juga Pak Ade Sofian. Branding. Ya, kali ini diinformasikan untuk calon ketua RW 004 petahana yaitu Bapak Ade Sopyan dengan nomor urut 1 dan Iip Rosadi dengan nomor urut 2. Ya. Nanti udah selesai ya. Ya. Oke, udah. Terima kasih Iip juga Bapak Ade Sopyan. Jadi nomor urut 1 Bapak Ade Sopyan, nomor urut 2 Iip. Dari RW 4, RW 3 juga sama. Nomor urut 1 petahana Bapak Endang, nomor urut 2 Kinkin Rosadi. Nanti berita acaranya tanda tangan Pak Ketua semua ya. Nanti terakhir. Baiklah Bapak-Bapak hadirin sekalian, kita sudah jelas Iip nomor berapa, Pak Ade nomor berapa, Bapak Endang nomor berapa, Kinkin nomor berapa. Mulai besok para calon dipersilakan mengadakan sosialisasi atau di arena kampanye, tapi kemenang kampanye Anda berlebihan. Hanya boleh memasang tanda gambar saja. Mau dipasang di warung dengan bebas, tapi kita harus mengacu kepada tata krama berpolitik, Pak. Maksudnya bukan politik secara seperti orang-orang intelektual, tapi kita pakai misi-misi silahkan. Misinya Pak Endang, saya ini, hari itu nanti ada misinya. Jadi sebelum nanti acara pemilihan, acara secara door to door, ada dulu sosial ada misi-misi kepada semua masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Jadi mulai besok Rabu, Kamis, Jumat, oleh saya sama di sini jajaran Pak Lurah sama Pak LPM ada dikasih waktu 3 hari. Rebo, Kamis, Jumat. Sabtunya adalah hari tenang. Itu. Jadi saya harap Bapak-bapak hadirin sekalian para calon silakan yang kedeketan tukang komputer masang gambar nomor saya 1. Ada keren-keren sedikit masang baliho. Tapi balihona anu lah agung-agung lah mahal teh. Biasa itu banyak. Anu kira-kira masyarakat bisa melihat kenapa saya memakai surat suara seperti ini Pak, sudah saya bikin tapi nomornya belum dikatakan sah. Ini pas pisan bener Pak. Ini surat suara yang di RW 3. Nomor 1 sudah. Ini kebenaran sanes. Tinggal di kopi. Ya, ini bukan di kopi lagi, ini akan aslinya nanti. Nah ini yang ini adalah PRD, malah ini salah. Ini berarti bukan. Nah ini jadi nomor urut 2-nya Pak Ade, nomor urut 1-nya ini. Ini contoh doang Pak, bukan. Makanya saya bingung kalau tadi mau nyetak nyetak surat suara karena hampir banyak, hampir 700 lembar 2 RW, jadi saya harus siap-siap begadang gitu Pak untuk pengisian masalah surat suara. Terus yang ini urusan coblos Bapak-bapak sudah mana-mana kemarin pilkada di Kabupaten Karawang, termasuk ini nanti data caranya akan dikumpulkan lagi kalau memang nanti Pak ada penetapan kebersamaan masalah DPP. Jadi harus ditandatangan sama oleh para calon dan saksi. Saya tidak mau seperti di pilkada yang telah lalu ada di kejadian. Jadi DPT itu buram Pak. Calon itu tidak tahu berapa DPT yang sebenarnya. Itu Pak. Contohnya di RW 3 itu 311 yang kemarin. Tapi saya belum cek lagi, makanya akan dikembalikan lagi ke panitia, dicek ulang. Takut ada yang tidak terdaftar. Ketika tidak terdaftar, dia punya KTP RW masing-masing, diperbolehkan nyoblos. Itu. Contohnya tadi kata Pak Lurah, dia bekerja di Tangerang, tapi KTP-nya RW 3. Ketika datang ke sini hari Minggu, pas bisa waktu pemilihan atau waktu pencoblosan nyari nyoblos. Contohnya saya ada di RW 2, alamatnya RW 3, tapi rumah saya ibaratnya di Kerajaan.
Tapi KTP saya adalah RW 3. Walaupun saya domisili di kerajaan, tetap saya harus punya hak untuk memilih. Kejadiannya ada yang saya selalu ada di pelaksanaan pilkada RW, baik di 6, 5, 9, itu Pak. Yang di Tamburan, Tanjung, yang kemarin. Jadi hak pilihnya Bapak-bapak di hari sekalian perlu dicermati adalah kawin dan pernah kawin. Kawin berarti status mutlak dan pernah kawin. Berarti saya kawin, Pak Lurah kawin, Pak Haji Uher juga kawin, berarti hak mutlak memilih. Juga pernah kawin, duda dan janda, boleh nyoblos, karena itu hak kepala keluarga. Apabila Pak Haji Kang Uher, Haji Uher saya menuju ke sawah dan menuju dapel, ayah istrinya boleh diwakilkan oleh istrinya. Baru pertama kini Pak, karena ada usulan dari para suku tokoh masyarakat, lamun ngandalkeun wae salakina, mulai salakina areu digawe kabeh Pak, ul nyoblos. Nah, jadi sudah sepakat dan dicoba di RT paling awal door-to-door di kerajaan, di RT 10, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu Pak ya. Jadi ketika Kang Haji Uher ada di sini, ya saya istimewa. Tapi lamun janda tidak boleh diwakili oleh anaknya karena usia, gitu Pak. Jadi harapan-harapan saya yang telah terjadi di wilayah masyarakat, di wilayah Tanjung, Amankan janda di aman. Saya kira harusnya kita ketika bahaya gitu. sama. Gitu. Soalnya Ya. kan bisa diganti kan. Terus sekarang mau nanti ada apalagi ada musyawarah ketetapan batas waktu pencoblosan. Saya kasih gambaran di RW, karena di RT ini adalah jumlahnya hanya sedikit Pak, di bawah 100. Jadi jam 10 selesai di RT 10. Kita contoh di kerajaan saya di Tanjung saja, kemarin RW 5 di Habib yang apa? Jam 1 siang ditutupnya. Ya, ketika masih berlanjut begini Pak, panitia door to door. Saya akan menggunakan 2 jalur. Untuk RW 3, RT 11 sama 14 satu jalur. Jalur kedua 13 sama 12 satu jalur supaya cepat. Terus di 4 RW 4 berarti 15, 18, 16, 17. Sejalur ke kiri, sejalur ke kanan. Kayak ketemu di tempat kita ngumpul di TPS. Ya, tadi Pak Lurah untuk penghitungan suara Pak. Jadi kita di situ ngumpulnya. Makanya saran Pak Lurah penghitungan apa? Teu aya anu maksudna teh berkerumun teuing lah. Eta lamun geus anu training berkerumun. Nah, Pak Lurah ditegur oleh Satgas Covid. Nah, saya ditelepon sama Pak Tolong dibubarkan. Ya, sama Pak Pembina kita bubarkan sama-sama. Tapi kalau mau kita mudah-mudahan di Kerangkeng tidak terjadi seperti itu. Ya, amin. Mudah-mudahan saya juga untuk ketepatan masalah pencoblosan, silakan itu mah kembalikan lagi kepada ketua panitia masing-masing. Mau pakai jam sampai jam 12 akhir silakan. Kalau mau jam 1 dikasih kesempatan. Kenapa saya pakai jam 1 waktu di Tanjung adalah memberi kesempatan bagi hak pilih ketika mereka suaminya dan istrinya tidak ada. Tapasar KB Pak. Jam 10 teh sarareueung datang ke mana jam 12 Pak dipersilakan ke tempat nyoblos. Tapi sambil membawa undangan himbauan sama KTP asli. Nah, terus nanti Pak Panitia akan oleh saya dikasih daftar hadir pemilih. Kenapa saya harus pakai daftar pemilih? Supaya akur Pak antara hak pilih yang ber-KTP RW 4 dengan mungkin yang tidak hadir. Jadi nanti gini, panitia bahwa akan ditemani saksi Pak, 1 orang masing-masing, terus limas pengaman 1 orang, panitia 2 orang, terus nanti yang bawa kotak suara sama bilik suara itu ada limas yang megang. Jadi bapak-bapak mama yang panitia bawa selembar administrasi untuk akta hadir, bawa surat suara.
Kedua, saya minta izin kepada seluruh para calon untuk tanda tangan ini, Pak, ada tanda tangan surat suara. Di sini sudah ditandatangan oleh ketua. Kenapa saya harus memaksakan diri? Karena karunya Pak ketua ngalir ngidul tanda tangan masing-masing. Nah, apabila memang disetujui oleh para calon antara 3 dan 4, apakah setuju Pak ini? Ini bukan artinya gini, kalau tidak ditandatangan oleh ketua, surat suaranya tidak sah. Karena kewajiban dan ketentuan yang kita harus diterapkan. Itu Pak ini. Jadi mohon ketua yang di RW 4 Saudara Alamsah sudah ditandatangan. Nanti tinggal kita memberikan kepada para pemilih. Ini Pak surat-suaranya, Bapak dapat isi dulu, dapat hadiran. Nanti dia mengembalikan itu apa? Mengembalikan undangan himbauan. Nanti dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin tadi panitia. Nanti khusus ada briefing panitia khusus apa? Jadi antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam satu ranking RT 17 dan 16 harus sama di DPT. Saya tidak mau ada kecolongan masalah domisili. Apabila memang Pak RT juga akan ikut sertakan bersing warga kepada kenal Pak. Contohnya cek aceng teh, saya siapa tuh kamu? Iya. Dalam sang saya saksi boleh protes. Pak tolong dibuktikan dengan KTP aslinya. Kalau jadi saksi teh ulah kumaha kewe ulah. Kewe itu protes. Itu Pak ya. Supaya kita sama-sama, saya juga bukan lebih pintar dari bapak-bapak, saya mohon maaf. Kita sama-sama untuk menyelamatkan wilayahnya masing-masing. Pak, saya sudah bersyukur dan terima kasih kepada seluruh para calon dan para panitia sudah tidak ada gunjang dan tinggal urusan ini. Tadi kata Pak Lurah, siapa yang menang kita dukung, yang kalah kita sama-sama belum waktunya untuk terjadi mungkin pilihan masyarakat. Kalau memang kita yakin kita mulai dari besok silakan sosialisasi sesuai dengan tanda nomor urut masing-masing, gitu Pak. Jadi sekarang Pak Ketua nanti silakan untuk menentukan jadwal terbatasnya masa pencoblosan mau jam 1. Jangan sama Pak RW 4 dan saya jam 1 udah. Kudu berdasarkan ya masing-masing nanti pendapatnya. Ya. Kalau saya katakan jam 1, pesing panitia RW 4 7, RW 3 apalagi ibaratnya gitu. Jadi silakan dikembalikan lagi pada Bapak bahwa demokrasi RW itu bukan demokrasi yang dilengkapi dengan undang-undang pemilu Pak. Kita saja hanya dilengkapi dengan Kemendagri, itu juga dengan kelembagaan adat. Dikembalikan lagi kepada kearifan lokal. Bapak-bapak tidak perlu harus kemarin kata Pak umpama penghitungan kelurahan. Ya, kita kan legowo Pak, kita sedih sama-sama supaya semuanya terakomodir. Ya bapak-bapak lebih enak. Tempat saya mau nanti di agak lebar, agak luas supaya khawatirkan ya dalam yang berkerumun pasti banyak Pak. Seperti di Tanjung di RW 5 kan masih padat mari juga. Namanya Oyong Terang. Kan ada nama beren di RW 3 penghitungan. Di RW 4 penghitungan. Jadi mau langsung nonton di pilu ke 4 bisa saja kalau memang sudah selesai bisa saja seperti itu Pak. Bukan akan hadir ya, saya mohon Pak Pembina untuk menghadiri penghitungan sama-sama dengan saya Pak Lurah dan sejarah gitu Pak. Silakan Pak Ketua RW 3 dan 4 untuk menentukan jadwal masa akhir dari pencoblosan. Kang Deddy dari RW 4 dulu di jam 13 Pak. Jam 13. Jadi sambil makan siang, kalau tidak takut ada yang datang. Berapa DTC-nya? 285. Bagi 2 ya. Bagi 2 kan? Tempatan di mana? Di Toto. Oh, RT 17 ya? 17. Depan Pak
Ya, kemarin Pak yang kemarin TPS 13 kemarin. TPS 13. Ya. RW 4, RW 3 ada di ya. Ini aja. Bentar. Barangkali yang diusulkan Pak masalah hak pilih barangkali dari timnya RW Pak RD atau dengan Kang Iip sebagai kita haruskan hari ini supaya lebih jelas. Jadi hak pilihnya Pak sama-sama kemarin sudah berikan di TPS Pak. Daftar pemilih sementara sudah saya kasihkan kepada Pak Am sebagai ketua. Nanti dikoreksi dari itu pakai update oleh saya supaya kalau memang suatu lagi nih Danu itu tidak terdaftar, tinggal milarian angka D. Oh ini Danu. Itu sebenarnya ada lagi A, nanti ada sesuai dengan update supaya apa? Para ketua panitia dan jajarannya bisa gampang untuk lebih mengecek masyarakatnya apabila tidak terdaftar. Ketika memang tidak terdaftar, bapak-bapak sekalian boleh datang ke TPS atau tempat penghitungan suara dengan membawa KTP yang aslinya sesuai dengan domisili di lingkungan masing-masing. Supaya pemilihan RT RW mah tidak serem-serem Pak, kita sesuai dengan yang kita sama-sama harapkan. Jadi kita tunggu aja lah Pak, jadi nanti boleh di luar ini, tapi harus ada ini ada penjelasan. Ada yang diusulkan dari calon, silakan para saksi atau dari tim suksesnya masing-masing. Atau dari panitia. Panitia sudah tidak. Ya. Alhamdulillah tadi sudah ya pada surat. Itu nanti kalau pasang gambar. Ini Pak supaya dari pelatihan di Kebun RW Mata Ayah Panwas saya banyak. Untuk kena gambar dilepas masing-masing saja. Ya. Soalnya ke ayah Panwas itu dari kena gajinya. Gitu. Ya ke ayah hormat. Itulah silahkan Bapak-bapak hadirin sekalian. Saya percaya dan yakin kepada Iin, Ade Sofian, Kang Endang, juga Iin, silahkan berkompetisi dengan sehat. Kita sama-sama keluarga besar dari ujung selatan sampai ke utara melawat Makabe. Harapan saya yang pertama mengurus pemilihan RW yang begitu dahsyat Pak di Kamurang, tapi dengan kearifan masing-masing masyarakat bisa lunak dengan ya silaturahim yang dari Pak Lurah. Kita sama-sama bersilaturahim, kita sama-sama saudara. Kalau kita itu harapan saya juga harapan Pak Lurah, setelah nanti ini berakhir SK RT RW itu harus habis 2006. Bapak-bapak tinggal tanya lagi kalau memang nanti siapa saja yang menang tahun 2006 pasti ada pemilihan atau ada yang harus diagendakan ini masyarakat tidak perlu harus nanya-nanya. 2026 Januari ada pemilihan. Tahu serentak atau apa? Tahu juga panitia apa maka masih di kelurahan apa sih enggak? Gitu Pak. Mudah-mudahan sing para jamumun saderena sadayana tapi lagi ketika 2026. Ya. Kita akan menghadapi Ramadan yang kita mungkin harus sama-sama menghargai. Jadi saya pengen dipercepat supaya penyelesaian ini harus sudah selesai. Yang dua sudah diyakinkan aklamasi, yang tinggal kita sama-sama. Saya harap bapak-bapak hadirin yang hadir pada hari ini kalau disampaikan kepada masyarakat acara pemilihannya diserentakkan 28 hari Minggu, jamnya mulai jam 8. Kita ada dulu opening ceremony dulu masing-masing. Nanti saya mungkin di RW 7 di RW 3 ceremony dulu, nanti pindah ke RW 4. Jadi saya lokasi siapa satu lagi saya dengar Pak dari mungkin ada sabar sedikit alasan saya mungkin langsung sampai ke RW 4. Mungkin itu saja kalau memang tidak dipertanyakan lagi, dan selamat dan sukses. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan semangatan yang masing-masing keinginan bisa tercapai masing-masing. Saya titip antara kedua calon silakan untuk
semua Pak RW 3 calonnya sama Pak RW 4 sama saksi untuk dipoto bersama-sama sama Pak Lurah, sama saya, sama yang lain. Silakan berita acara ya di sini, ada di sini. Nanti kita tanya. Ya, saksi. Ya, saksi. Sudah rapat lagi. Yang baru itu. Mana, Kom? Boleh kemana, Weh? Ya. Ya, pemirsa, ini adalah foto bersama para kandidat calon ya. Para kandidat calon. Ya, para kandidat calon yang sudah mendapatkan nomor urut ya, di mana kali ini dari calon ketua RW 003 Bapak Endang mendapatkan nomor undian atau nomor urut 1 dan Kikin Rosadi dengan nomor urut 2. Kemudian di 04 ada Sopian dengan nomor urut 1 dan Ip dengan nomor urut 2 ya. Ini adalah sesi foto bersama antara panitia dan para ketua calon. Dampingi juga ada Kepala Kelurahan Pelawat, juga ada Babinmas Polri. Ya, ucapan selamat kepada para calon. Ya, ini adalah calon dengan calon ketua RW 003 ya. Ini dari mana protes, Mas? Yang mana video pakai mabuk pakai ganti. Ya, pemirsa, sepertinya selesai sudah acara pengundian nomor urut ketua calon RW 003 dan RW 004 ya. Di mana tadi sudah kita lihat bersama bahwa calon ketua RW 003 dengan nomor urut 1 itu Bapak Endang dan nomor urut 2 Kikin Rosadi. Untuk calon ketua RW 004 nomor urut 1 Ade Sopian dan nomor baiklah para hadirin sekalian dan Bapak Ibu, terima kasih kepada seluruh jajaran media dari Pelawat Channel dan Revolusi. Terima kasih dari masyarakat yang hadir pada hari ini dan para calon ketua media dan Madura. Mudah-mudahan para pelaksanaan pemilihan di RW 03 dan 4 berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses. Seperti biasa Pelawat semuanya isinya adalah sukses tanpa ekses. Masyarakat dan para calon kandidat bagi siapa yang didaulat oleh masyarakat